Hello everyone, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan blockchain. Jadi mengapa blockchain itu sangat sulit sekali untuk diretas ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Lalu hal-hal apa saja yang menjadi faktor pendukung sampai blockchain itu menjadi sangat sulit sekali untuk diretas. Temukan jawabannya di sini. Tetap stay tune di channel ini. Sesaat lagi saya akan membahas terkait dengan hal tersebut. Namun sebelum itu perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share, agar saya bisa terus hadir ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat, informasi-informasi yang terupdate dan edukasi-edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita tentang mengapa blockchain sulit sekali diretas, mari kita kenali terlebih dahulu secara singkat mengenai apa itu blockchain sehingga pemahaman kita benar-benar lengkap. Blockchain adalah sistem penyimpanan data digital berisikan catatan yang terhubung melalui kriptografi. Teknologi blockchain kini telah dimanfaatkan oleh berbagai sektor, salah satunya untuk transaksi mata uang kripto seperti Bitcoin. Sistem blockchain dapat dikatakan menyerupai catatan transaksi digital yang terdiri dari banyak server. Berkat teknologi ini, transaksi menjadi jauh lebih mudah karena kamu tidak lagi memerlukan keberadaan perantara. Ada dua komponen yang menyusun blockchain, yaitu block atau kelompok dan chain atau rantai. Segala informasi yang terdapat dalam komputer dibagi menjadi beberapa blok dan saling terhubung oleh rantai. Jadi, apa itu blockchain? Secara teknis, blockchain adalah serangkaian blok berisikan informasi digital. Setiap blok ini memiliki komponen yang disebut hash. Hash adalah suatu set karakter yang menyusun berbagai informasi pada blok. Misalnya, blok negara Indonesia memiliki informasi berupa Jakarta, Surabaya, dan Denpasar. Komponen hashnya adalah karakter yang terdapat pada ketiga informasi tersebut, misalnya JAS BDP. Setiap blok berturut-turut akan berisikan hash blok sebelumnya. Jika blok berikutnya berisikan informasi baru, misalnya Bandung, maka hashnya berubah menjadi JAS BDPG. Namun, blok-blok sebelumnya tetap memiliki hash lama berupa JAS BDP. Dari contoh di atas saja, pasti raut wajah kita sudah mulai berkerut-kerut karena saking sulit untuk bisa memahaminya. Itulah mengapa blockchain atau mengapa teknologi pencatatan transaksi terintegrasi modern atau biasa dikenal dengan blockchain ini diklaim sebagai teknologi yang secure atau aman dan sangat sulit untuk diretas. Teknologi blockchain diklaim tak mampu diretas karena data yang disimpan tidak terpusat tapi berada di beberapa tempat. Jika satu diretas, maka sistem lainnya tidak terdampak. Teknologi ini dapat mendesentralisasi kepercayaan dari pihak yang menerapkan sistem tersebut. Belum lagi tingkat kebocoran data jauh lebih rendah dibanding dengan pusat data biasa. Blockchain pada dasarnya merupakan database dengan sistem desentralisasi. Pada sektor keuangan, sistem ini sepertinya seperti buku kas digital yang dapat diakses dengan mudah tanpa memerlukan persetujuan pihak ketiga. Alih-alih menggunakan pihak ketiga sebagai pusat, blockchain digerakkan oleh berbagai pihak yang terhubung dalam jaringan tersebut. Teknologi ini membuat seluruh transaksi menjadi transparan dan aman dari korupsi. Selain itu, transaksi dengan blockchain juga lebih aman karena kemungkinan gangguan sangat kecil dan sistem ini tidak mudah dibobol. Hal-hal yang membuat atau faktor-faktor yang membuat blockchain tidak mudah dibobol. Yang pertama adalah algoritma hashing. Kelebihan blockchain berikutnya adalah penggunaan algoritma hashing. Algoritma hashing sebuah jaringan yang menentukan detail-detail yang berbeda dari masing-masing blockchain. Setiap transaksi dalam blockchain dicatat dalam blok. Setiap blok di suatu rangkaian menyimpan sekelompok data dari blok sebelumnya. Blockchain sendiri adalah rangkaian blok yang berisi kumpulan catatan transaksi.
Biasanya, sebuah blok memiliki elemen kriptografis tersendiri yang menjadikannya unik. Alhasil, apabila ada yang ingin meretas dan mengubah data dalam blok, ia akan secara otomatis ditolak oleh sistem. Faktor yang kedua, kuat menghadapi serangan 51% atau serangan 51%. Untuk meretas blok, hacker harus mampu mengubah 51% atau 51% data dari seluruh salinan buku besar yang ada di node yang berbeda secara bersamaan. Serangan 51% atau 51% biasanya dilakukan oleh sekelompok miners atau penambang yang ingin mengendalikan lebih dari 50% atau 50% tingkat mining hash jaringan. Sayangnya, hal ini tentu saja tidak akan mungkin terjadi. Selain karena prosesnya rumit, pengubahan data sulit dilakukan karena pengguna akan ditolak oleh sistem. Ditambah lagi, setiap node berada di wilayah kota negara atau bahkan belahan bumi yang berbeda-beda. Penamaan nama dalam jaringan pun dapat dilakukan secara anonim. Tentu hal ini akan sulit bagi para peretas atau hacker untuk membujuk masing-masing node untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Kekuatan lainnya yang merupakan faktor pendukung mengapa blockchain tak bisa dijebol atau diretas serangan cyber adalah masing-masing node punya berlapis-lapis enkripsi. Pasti pertanyaan selanjutnya, apa itu enkripsi? Enkripsi adalah proses teknis yang mengkonversikan informasi menjadi kode rahasia, sehingga mengaburkan data yang Anda kirim, terima, atau simpan. Pada dasarnya, sebuah algoritma digunakan untuk mengacak data, sebelum pihak penerima memulihkan kembali data yang diacak tersebut menggunakan kunci deskripsi. Pesan yang telah dipulihkan di dalam file yang tidak terenskripsi ini disebut sebagai plain text, sementara dalam bentuk terenskripsi pesan itu disebut sebagai ciphertext. Pikirkan berapa banyak informasi penting yang disimpan pada file, folder, dan perangkat milik perusahaan Anda. Sekarang bayangkan apa yang akan terjadi bila informasi tersebut jatuh ke tangan orang yang salah. Mulai data pribadi tentang karyawan, misalnya alamat, nomor jaminan sosial, kode pajak, dan lainnya, hingga detail tentang keuangan dan nomor rekening bank perusahaan. Kemungkinan besar Anda memiliki banyak data yang harus dibatasi penggunaannya oleh orang-orang yang berwenang. Enkripsi adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi data rahasia bisnis Anda dari ancaman keamanan cyber. Dalam berbagai bentuknya, enkripsi telah ada sejak awal sejarah. Orang Yunani kuno telah menginskripsikan pesan memakai alat yang disebut scytale. Sementara pada Perang Dunia Kedua, Jerman menggunakan mesin Enigma, mereka yang terkenal untuk melindungi transmisi militer dan diplomatik. Teknik enkripsi modern telah mengalami banyak jenis perubahan, namun kebanyakan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu algoritma kunci simetris dan algoritma kunci asimetris. Kita akan menguraikan skema enkripsi ini secara lebih mendetail nanti. Juga perlu dicatat bahwa enkripsi memainkan peran yang signifikan dalam memastikan keamanan penjelajahan internet Anda. Banyak situs web menggunakan Secure Sockets Layer atau SSL yang mengenkripsi data yang dikirim ke dan dari situs web, yang menghentikan peretas dari mencegat dan mengakses data. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Transport Layer Security atau TLS telah mengganti SSL sebagai protokol enkripsi standar untuk mengautentikasi server asal situs web dan menjaga keamanan permintaan dan respon HTTP. Secara teoritis, mungkin saja membongkar kode file terenskripsi tanpa kunci enkripsi, namun butuh upaya komputasi tinggi untuk membongkar skema enkripsi yang dirancang dengan baik. Ini adalah arti dan frase ungkapan brute force attack.
Meski metode enkripsi modern, terutama bila disertai dengan kata sandi yang aman, itu sangat tahan dengan serangan brute force. Butuh miliaran tahun bagi peretas untuk mengartikan file terenkripsi. Sehingga itulah alasan kenapa blockchain sangat sulit diretas karena sistem enkripsinya berlapis. Semoga sampai di sini Bapak Ibu teman-teman sekalian sudah bisa sedikit tercerahkan dan sudah bisa mendapatkan pemahaman dan edukasi ilmu baru terkait blockchain dan dunia kripto. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, perlu saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share. Beri dukungan selalu untuk channel ini agar saya bisa terus hadir untuk memberikan informasi-informasi yang terupdate dan edukasi-edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.